Saudara-saudara, malam hari ini kita telah sepakat untuk membicarakan tentang disiplin. Mungkin satu hal ini sesuatu yang mahal bagi kita semua, dan sesuatu yang sangat berharga untuk kita kaji bersama-sama, meskipun bukan sesuatu yang sangat menarik. Kalau pada sore hari ini dalam rangka Waisak, kita kembali mengenang peristiwa 25 abad yang lalu, pada waktu seorang manusia berjuang dengan ketekunan dan keuletan demi kepentingan semua makhluk mencapai penerangan sempurna, kemudian berkorban selama 45 tahun, mengabdi dengan kebijaksanaannya yang sempurna, kasih sayangnya yang sempurna, dan kesuciannya yang sempurna, maka kemudian parinibbana pada usia 80. Kalau malam hari ini kita bersepakat untuk menyongsong peristiwa Waisak itu dengan satu tema, satu pembicaraan tentang disiplin, selain di depan saya sampaikan bahwa disiplin sesuatu yang sangat mahal. Mahal artinya tidak terbeli, tidak mampu terbeli oleh setiap orang. Tetapi juga bukan berarti tidak mampu terbeli. Mungkin tidak ada minat membeli. Oleh karena kalau malam hari ini kita sepakat untuk berbicara disiplin, tetapi forum pembicaraan ini sudah tidak disiplin. Kita sudah mulai tadi 6:30. Sedangkan undangan 5:30. Sopir tidak bawa jam. Begitu saya masuk, saya tanya panitia, jam berapa sekarang? 5:30. Saya mengatakan persis. Tapi siapa yang datang? Belum. Saudara, itulah sebabnya maka disiplin ini sesuatu yang mahal. Tetapi mungkin bukan karena tidak mampu terbeli, tetapi mungkin tidak menarik untuk dibeli, tidak menarik untuk dimiliki. Saudara, oleh karena itu disiplin adalah tantangan dan sekaligus tuntutan. Bukan hanya bagi setiap warga negara, tetapi bagi setiap orang. Oleh karena persoalan disiplin, kalau kita tinjau tidak di dalam kerangka disiplin nasional, tetapi dalam kerangka agama, disiplin adalah ajaran agama untuk setiap orang, bukan hanya untuk warga negara Indonesia saja. Saudara, yang perlu saya sampaikan bahwa disiplin adalah suatu wujud sikap mental. Dan membangun sikap mental ini sama sekali tidak sama. Meskipun sulit, membangun sikap mental masih lebih sulit ketimbang membangun pabrik-pabrik, jalan, jembatan, sekolah, dan sebagainya. Membangun sikap mental bukan satu pekerjaan 1-2 tahun, juga bukan pekerjaan 10 atau 20 tahun, tetapi membangun sikap mental disiplin adalah program seumur hidup, bukan program 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Setiap hari kita perlu makan, demikian juga setiap hari kita perlu disiplin. Saudara, disiplin mental harus dimulai dengan disiplin moral. Dan saya yakin disiplin moral itu bukan hanya dasar ajaran Sang Buddha, bukan hanya dasar Dhamma, tetapi juga dasar semua agama. Dan tidak ada pilihan lain. Kalau kita berbicara tentang disiplin, maka pilihannya hanya satu, yaitu melatih, melatih disiplin itu. Apa sebab, saudara? Oleh karena tidak ada orang lain
sekalipun dewa yang mampu membuat seseorang mempunyai disiplin moral. Tidak ada orang lain sekalipun dewa yang mampu membuat seseorang dari tidak disiplin kemudian mempunyai disiplin. Tidak ada. Saudara, oleh karena itu berbicara tentang disiplin, terutama disiplin moral, sesungguhnya adalah tuntutan setiap orang untuk mendisiplin dirinya sendiri. Ini adalah tuntutan yang pertama, bahkan yang utama. Berbicara disiplin bukan mendisiplin orang lain, tetapi mendisiplin dirinya sendiri. Kalau seorang ayah tidak disiplin, seorang pimpinan tidak disiplin, jangan harap yang saudara pimpin akan menjadi disiplin. Oleh karena manusia tidak bisa hidup hanya semata-mata konsep, saudara. Manusia perlu contoh yang konkret, perlu anutan. Saudara perlu anutan. Siapa yang saudara anut? Ayah, ibu. Itulah pemimpin pertama. Guru yang pertama di rumah. Kemudian guru-guru saudara di bangku sekolah, di bangku kuliah. Atasan saudara, pimpinan saudara. Pemerintah kita, pejabat pemerintah kita, itulah yang kita anut. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan sikap yang baik, yang dipimpin tidak mungkin akan mempunyai sikap yang lebih baik. Mungkin sama, mungkin lebih jelek. Dan sekarang yang dipimpin mungkin bisa menjatuhkan pemimpinnya. Bukan kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing berdiri, satu saat murid bisa mengencingi gurunya. Saudara, kalau saudara tidak mempunyai mental yang dididik, yang terdidik, terutama dengan disiplin moral, maka akan sulit diajak untuk hidup berdisiplin. Mental yang lemah, sukar untuk diajak berdisiplin. Kalau suatu saat saudara nanti mempunyai suami yang disiplin, sedangkan saudara tidak biasa disiplin, ini akan menjadi problem di dalam rumah tangga saudara. Nanti sore jam 6 kita pergi menghadiri itu undangan itu ke kondangan. Ya, siap. Baik. Jam 6 saudara masih sibuk mendekorasi. Sang suami bisa naik darah itu nanti. Dulu waktu pacaran memang semuanya itu yang kelihatan yang baik-baik. Yang tidak baik itu tidak sempat untuk dibicarakan. Nanti pada waktu berkeluarga baru kelihatan yang tidak baik. Dan lama-lama hanya kelihatan yang tidak baik. Yang baik-baik sudah tidak pernah disebut-sebut lagi. Oleh karena itu tadi pagi saya baru memberikan pejangan kepada pengantin baru di Magelang. Tadi pagi jam 9 saya sampaikan bahwa dalam pacaran memang hanya yang baik-baik kelihatan. Bahkan ada satu lirik lagu, kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Tetapi nanti kalau Anda berdua ini sudah resmi membangun satu kehidupan berumah tangga, sekarang pesan saya yang paling penting, saudara harus siap menerima suami saudara dan istri saudara seutuhnya. Yaitu lengkap kelebihan dan kekurangannya. Kalau saudara hanya mau menerima suami saudara, istri saudara, kelebihannya saja, tetapi kemudian karena kekurangannya saudara membenci, itu tidak konsekuen. Masing-masing harus menerima suaminya lengkap dengan kelebihannya dan kekurangannya. Sang suami harus mau menerima istrinya dengan kelebihannya dan kekurangannya. Dan masing-masing harus mau memperbaiki kekurangannya. Saudara-saudara,
Alangkah baiknya kalau setiap suami dan setiap istri sama disiplin, nanti harmoni. Kalau suaminya disiplin, istrinya molor, tidak harmoni. Kalau istrinya disiplin, suaminya molor, tidak harmoni. Harus sama-sama disiplin. Atau sama-sama nggak disiplin. Sama-sama nggak disiplin, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih ramai lagi. Jadi sama-sama disiplin itu harmoni. Karena mempunyai sikap yang sama. Tetapi kalau sama-sama tidak disiplin, itu lebih ramai lagi. Masih mending satu disiplin, satu tidak disiplin. Tetapi itu bukan anjuran saya. Saudara-saudara, disiplin moral, saya menggunakan kalimat disiplin moral untuk menerjemahkan sila dalam ajaran agama Buddha. Sila sesuatu yang sering kita dengar. Bahkan kadang sesuatu yang menakutkan. Dan sudah ada image bahwa anak muda itu sulit menjalani sila. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini, saudara. Apakah orang tua juga sudah mempunyai sila yang baik? Ya nanti dulu. Mungkin pelanggarannya sila lebih canggih. Sehingga sulit untuk dilihat. Kalau anak-anak remaja kemudian mencuri, kemudian menggunakan kendaraan dengan ngebut dan sebagainya, apakah itu yang menjadi ukuran bahwa jangan baru bicara sila pada anak-anak muda? Sulit. Saudara, untuk bisa mempunyai sila, menjaga sila, sila sesungguhnya adalah sangwara, pengendalian diri. Itulah sila. Hakikat sila adalah mengendalikan diri. Dan untuk mengendalikan diri ini diperlukan dua hal, yaitu wirya dan kanti. Wirya artinya semangat, kesungguhan yang terus-menerus. Dan kanti, kesabaran. Kalau saudara tidak sabar, saudara sulit menjaga sila. Sedikit sudah ngomel, sedikit sudah bunyi-bunyi. Sulit menjaga sila. Tidak sabar memperjuangkan sesuatu. Sehingga segala cara dihalalkan. Pasti melanggar sila. Apakah pencurian? Apakah fitnah? Apakah mengucapkan kata-kata yang tidak benar, yang tidak pada tempatnya demi apa yang menjadi tujuan? Tidak ada kesabaran, tidak ada sila. Tidak ada keuletan, tidak ada sila. Tidak ada kesungguhan, tidak ada sila. Jadi kalau saudara menjalani sila, sudah otomatis saudara akan menambah wirya dan kanti. Sudah dengan sendirinya saudara akan mendapatkan wirya dan kanti. Sudah dengan sendirinya saudara juga mengembangkan wirya, semangat, dan kanti. Kalau saudara berusaha untuk mempunyai sila, untuk menjaga sila. Saudara-saudara, sila artinya wajar. Secara letterlek, harafiah, sila artinya wajar. Jadi dengan menjalani sila, saudara menjadi manusia yang wajar. Dengan tidak memperhatikan sila, saudara akan menjadi manusia yang tidak wajar. Ya, manusia-manusia yang dikurung di wirogunan itu ya tidak wajar. Manusia yang wajar itu mempunyai kebebasan dalam arti yang tertentu. Tetapi kalau manusia di dalam penjara, tidurnya di situ, beraknya juga di situ, ruangannya hanya itu manusia tidak wajar. Karena melanggar sila. Kalau matahari terbit pagi di timur, tenggelam di barat, itu wajar. Kalau matahari terbit di barat, tenggelam di selatan, mungkin tidak wajar. Sila artinya wajar. Menjaga sila atau mempunyai sila, berusaha untuk menjadi manusia yang wajar. Saudara, sila sesungguhnya sika, atau menjalani sila sesungguhnya melakukan sikap pada, melakukan latihan dalam kehidupan sehari-hari. Sila adalah latihan.
Oleh karena itu, kalau saya menerjemahkan sila dengan disiplin itu sesuai sekali. Kita melatih untuk mendisiplin diri kita sendiri. Seperti juga menjalani sila adalah melatih mendisiplin diri kita sendiri. Sang Buddha tidak menggunakan kalimat kutukan, tidak menggunakan kalimat hukuman, tidak menggunakan kalimat sanksi kalau saudara melanggar sila. Tetapi Sang Buddha menggunakan kalimat akibat dari pelanggaran sila. Sebagai seseorang yang berpikir dewasa, kita diajak berpikir apa yang kita lakukan akan memberikan akibat, akan menimbulkan dampak baik kepada orang lain juga kepada kita. Jadi kalau saudara sulit untuk menerima semua perbuatan itu berdampak, saudara sulit diajak berpikir dewasa. Saudara masih perlu ditakut-takut. Kalau saudara tidak menjalankan sila, nanti akan masuk ke drum yang panas sekali, dan saudara dicemplungkan ke situ dan tidak mati-mati. Panas tapi tidak mati-mati, tidak makan tapi tidak mati-mati. Baru kemudian mau menjalani sila. Itu seperti TK, seperti masih kanak-kanak. Jangan main-main di situ. Kenapa? Di situ ada genderuwo. Nanti kamu genderuwo itu katanya, wewe itu katanya. Jadi kalau anak-anak, kalau kamu main-main di situ nanti disembunyikan. Orang tua nggak bisa cari nanti. Kamu tidak tahu jalan untuk pulang. Mungkin yang sebaya saya masih ada, mungkin Pak Pomo masih pernah mendengar cerita wewe gombel itu. Ya. Kalau ada anak hilang tidak ketemu-ketemu, kemudian orang bawa tampah dengan apa itu, digebloki begitu. Karena kalau tampah ditabuh begitu, wewe-nya kemudian, wewe gombelnya itu takut pergi, anaknya dilepaskan. Sekarang sudah tidak zamannya begitu, saudara. Jadi kalau saudara itu untuk menjadi disiplin harus ditakut-takuti, diancam, anak-anak itu bukan dewasa. Dan sekarang masih banyak orang dewasa yang berjiwa kanak-kanak, banyak. Yang kalau tidak ditakut-takuti, tidak mau ikut. Nah kalau ikut bagaimana? Kalau ikut dihadiahi. Apa hadiahnya? Permen. Baru mau ikut. Ada pahalanya, ada hadiahnya. Saudara-saudara, suatu ketika timbul pertanyaan. Kalau kita mempunyai disiplin, kalau kita berusaha untuk mendisiplin diri kita sendiri, kalau kita berusaha untuk menjalani sila, sila itu membuat kita ini bebas atau malah terikat. Berusaha untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Dan sila itu ada sila yang buatan, ada sila yang alami. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk sebagai latihan, itu sila alami. Artinya semua agama mengajarkan ini. Meskipun tidak diberikan nama, tidak diberikan label Pancasila. Hanya agama Buddha yang memberikan label Pancasila. Jelas 1, 2, 3, 4, 5. Untuk saudara, untuk saya lebih banyak. Untuk Samanera lebih banyak. Samanera ada 100 sila. Di agama lain, ajaran untuk jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk, pasti ada. Hanya tidak diberikan label Pancasila. Sehingga suatu saat orang menganggap agama lain itu tidak ada Pancasila. Memang tidak ada. Nah terlek ya, secara tersurat tidak ada. Pancasila memang tidak ada. Itu lebih gampang mana di agama Buddha atau Pancasila, itu menyulitkan. Beragama tambah sulit. Kita ini beragama menjadi bertambah sulit. Justru sekarang ini segala sesuatu serba mudah. Pergi ke luar negeri mudah. Berbicara dengan pacar yang jauh di sana juga mudah. Kalau dulu sering mendengar pacarnya berbisik-bisik, sekarang sudah jelas itu memang bukan berbisik-bisik halusinasi ya. Berbisik-bisik sungguh. Dengan telepon. Sekarang dunia serba mudah. Mengapa kita mencari agama seperti agama Buddha? Beragama malah menjadi sulit. Ada Pancasila.
Jangan saudara berpikir bahwa di agama lain tidak diajarkan sila, moral, meskipun tidak diberikan label Pancasila. Anjuran untuk jangan membunuh, bahkan ancaman jangan membunuh. Kalau engkau membunuh, terkutuk. Kalau tidak membunuh, pahala. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan Pancasila ini nicca sila, sila yang kekal. Oleh karena diajarkan di semua agama, semua kepercayaan, dan akan dihargai oleh setiap orang, masa yang lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Nicca sila. Saudara mau menjadi upasaka atau tidak mau menjadi upasaka, saudara beragama Buddha atau tidak beragama Buddha, tetap dituntut menjalani Pancasila. Kalau saudara tidak mau menjadi upasika atau upasaka, oleh karena tidak mau diwisuda, bukan berarti saudara boleh bebas melanggar Pancasila. Memang boleh. Saudara sendiri yang membolehkan. Kalau mau melanggar juga hak asasi saudara. Melanggar Pancasila itu hak asasi. Membunuh, mencuri itu hak asasi. Tetapi kalau saudara mau melakukan itu, lihat saja nanti dampaknya. Lihat saja nanti akibatnya. Jadi mau tidak mau tetap mau. Mau lari kemana? Ada sila yang dibuat. Sila yang alami itu namanya pakati sila atau nicca sila. Sila yang dibuat namanya panyati sila. Apakah sila yang dibuat itu? Banyak sekali. Merah berhenti, itu sila yang dibuat. Hijau jalan, itu sila yang dibuat. Kalau kuliah di perguruan tinggi ini harus pakai sepatu. Tidak pakai sepatu tidak boleh masuk kampus. Itu sila yang dibuat. Mungkin di perguruan tinggi lain. Di wihara ini setiap jam 6 pagi harus membaca parita. Di wihara lain setiap jam 4 pagi. Itu sila yang dibuat. Di rumah ini anak-anak kalau malam minggu boleh sampai jam berapa umumnya? 10, 11. Lewat jam 11 tidak dibukai pintu. Itu peraturan di rumah itu. Mungkin di rumah lain. Kalau malam minggu boleh sampai jam 1. Atau malam minggu sampai jam 12. Akhir tahun sampai pagi. Itu sila yang dibuat. Kalau sila-sila yang dibuat itu tidak ditepati, tidak ada keharmonian. Problem, konflik, cekcok. Manusia tidak bisa bebas dalam arti sebebas-bebasnya. Jadi Bante kalau begitu menjalani sila atau melatih disiplin itu menjadi tidak bebas. Menjadi terikat. Saya mengatakan tidak. Sila membuat kita bebas. Bebas dari kemelekatan. Bebas dari tuntutan hawa nafsu. Saya mempunyai sila lewat jam 12 tidak makan, hanya minum. Sehingga saya tidak melekat. Sore ada makanan, tidak ada makanan, saya bebas. Tidak gelisah. Tidak mencari warung. Tidak mencari roti, tidak mencari nasi bungkus. Kalau saudara pergi dengan saya, sore-sore saya bebas. Saudara tidak bebas. Masih mencari waktu untuk makan. Ya kalau ada makanan, kalau tidak ada makanan. Itu menjadi persoalan sepanjang malam nanti. Tetapi kalau saya melanggar sila, sore itu saya menjadi tidak bebas. Terikat oleh makanan. Jadi sila bukan berarti terikat. Sila berarti membebaskan kita. Bukan mengikat kita. Membebaskan kita dari hawa nafsu. Makan obat itu tidak mengikat. Rutin nanti setiap jam sekian, setiap 4 jam sekali. Tidak boleh terputus. Itu tidak mengikat. Itu tidak menambah beban, membebaskan saudara dari penyakit. Bebas tidak makan obat berarti terikat oleh penyakit dan itu berbahaya. Saudara, dalam kehidupan yang masih serba kekurangan, disiplin moral akan menjaga seseorang untuk tetap bersih dan berharga. Kalau saudara merasa masih kurang, saya ini orang miskin nanti, maka kalau saudara mempunyai disiplin moral, hidup saudara akan terjaga untuk tetap bersih dan berharga. Tanpa disiplin moral, sangat mudah bagi seseorang yang hidupnya kekurangan
untuk melakukan segala usaha, termasuk kejahatan, demi menutup kekurangannya itu dengan segera. Di sini kita melihat orang miskin, orang kaya tetap mau tidak mau harus mau punya sila. Tidak punya sila akan menimbulkan bencana. Bukan hanya bencana bagi orang lain, bencana bagi dirinya sendiri. Saya tidak berbicara akibat karma, tidak. Kita berbicara apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak punya sila, itu akan berbahaya bagi hidupnya sendiri. Jelas berbahaya bagi orang lain. Saudara, saya pernah membaca satu artikel yang menuding ilmu pengetahuan sebagai sebab kehancuran. Bom atom yang pernah diledakkan pada Perang Dunia Kedua adalah hasil ilmu pengetahuan, bukan hasil main-main. Senjata-senjata nuklir dan senjata canggih pemusnah kehidupan yang terkenal waktu Perang Irak Sekutu itu, bom kimia, yang sekarang ini bertebaran di mana-mana juga produk ilmu pengetahuan. Artikel itu menyatakan bahwa memang ilmu pengetahuan membawa abad kemajuan bagi manusia, tetapi manusia harus membayarnya dengan kehancuran. Maka jika ilmu pengetahuan tidak berkembang, seandainya ilmu pengetahuan tidak berkembang, tidak akan ada bencana, tetapi juga tidak akan ada kemajuan. Saudara-saudara, ada satu contoh yang lain. Manusia tidak beradab itu, ya tidak beradab. Dan tidak ada manusia yang ingin dikatakan tidak beradab. Tetapi kalau peradaban itu sudah muncul, ada satu artikel mengatakan demikian, dan ini pernah disampaikan oleh Rektor Universitas Pancasila waktu saya khotbah Waisak beberapa tahun yang lalu. Peradaban itu jahat. Orang dahulu mencari makan dengan mencari buah-buahan, daun-daunan. Kemudian kalau buah-buahan, daun-daunan habis, dia berpindah mencari yang lain. Dan dia mengambil secukupnya, dimakan secukupnya, selesai, besok cari lagi. Jadi seperti biku, makan secukupnya, tapi jangan katakan biku ini tidak beradab. Tetapi waktu orang sudah mengenal peradaban, mengenal tulis-menulis, mengenal ilmu, bukan menjadi lebih baik. Kalau dulu orang melihat pohon durian, dia menunggu jatuh atau memetik. Makan secukupnya, pulang. Setelah manusia mengenal peradaban, apa yang dilakukan? Dia lihat buah durian, pohon durian, bawa truk. Turunkan semua, angkut, jual. Ini peradaban yang membuat kehancuran. Ada satu cerita. Di satu kota, kalau ada orang meninggal, semuanya rukun datang saling membantu. Ada yang mengurus liang lahat, ada yang mengurus peti jenazah dan sebagainya. Supaya lebih maju karena manusia beradab, sekarang kita bikin lembaga, mendirikan institusi lembaga perkumpulan kematian. Ada tangga anggota, ada iuran, dikelola dengan manajemen yang baik. Tetapi apa akibatnya? Sekarang ada orang meninggal, tidak anggota, tidak usah datang. Kalau dahulu tidak ada persoalan itu. Siapa meninggal tidak datang. Sekarang dia meninggal bukan anggota, tidak perlu datang. Semua apa yang dia perlukan harus menyewa, mahal. Kalau begitu peradaban itu jahat. Jadi lebih baik sudah menjadi tidak beradab. Apakah begitu, saudara? Pandangan ini sungguh pandangan yang sangat sempit.
Yang harus dituding sebagai penghancur sesungguhnya bukan ilmu pengetahuan, bukan hasil ilmu pengetahuan, bukan peradaban. Tetapi siapa yang harus dituding sebagai penghancur? Yang harus dituding sebagai penghancur adalah pikiran manusia sendiri. Pikiran itulah musuh kita yang paling jahat, yang kalau kita didik dengan baik menjadi kawan yang paling setia. Ilmu pengetahuan itu seperti api, seperti logam. Bisa menguntungkan, api itu bisa menguntungkan, tetapi juga bisa menghancurkan. Kemajuan dan kehancuran itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab manusia. Bukan tanggung jawab mesin-mesin, bukan tanggung jawab senjata, bukan tanggung jawab racun, tetapi tanggung jawab manusia. Saudara-saudara, mengapa manusia sampai hati, sampai timbul keinginan untuk menghancurkan? Keinginan itu timbul kalau manusia tidak mempunyai sila, tidak mempunyai disiplin moral. Orang yang tidak mau disiplin itu egois. Ingat saudara yang tidak datang tepat waktu tadi, itu egois. Terus terang saya bilang, mengapa egois Bante? Ya, masa peduli. Saya datang jam sekian kok. Enggak diterima ya pulang. Kalau boleh masuk ya syukur. Apakah itu bukan egois? Lalu bagaimana Bante? Ia datang tepat waktu atau tidak datang? Ya, demikian saudara-saudara. Kalau saudara pernah tinggal di negara barat, meskipun tidak lama, saya beberapa kali pernah ke negara barat, mereka menjaga itu kedisiplinan. Siapa yang menjaga disiplin itu? Masing-masing untuk masing-masing. Masing-masing untuk masing-masing. Kalau di negara barat, saudara motor, sewa bus besar, di dalamnya ada toiletnya. Jangan harap makan-makan di dalam. Sopirnya akan memperingatkan. Rokok, matikan. Es krim, tidak boleh bawa masuk. Kacang, simpen. Tidak ada begitu di sini. Kalau ada sopir bis yang begitu, jangan nyewa itu saja. Galak sopirnya. Dan mereka memperingatkan itu. Dan dia sendiri tidak makan. Dia sendiri tidak merokok. Dia sendiri melakukan apa yang dia katakan. Pernah ada seorang umat Buddha yang pulang dari Eropa. Saya pernah tanya bagaimana di Eropa. Mana lebih enak? Lebih enak di sini Bante. Loh, kenapa? Bebas. Di sana wah sulit, ini jalan ada aturan, nyebrang ada aturan, naik sepeda ada aturan. Ini apa saja kita bisa. Oh begitu. Itu bukan bebas itu, terikat. Terikat oleh egois. Ya sehingga nanti kalau masuk di dunia yang menuntut kedisiplinan, sulit. Saudara-saudara, sekarang makin dirasakan perlunya cinta kasih dan moral. Dunia makin maju, ilmu pengetahuan makin canggih, teknologi makin canggih. Tetapi kekhawatiran manusia makin besar. Manusia khawatir akan bahaya peperangan, kehancuran, persaingan yang tidak sehat, kadang-kadang yang sangat jahat. Manusia modern bukan manusia yang lebih tenang, lebih tentram. Manusia yang lebih cemas. Sekarang gampang berkomunikasi. Kita bisa mendapatkan alat-alat, makanan, segala macam dengan lebih mudah. Ada komputer, tidak pulpen kodok. Saya dulu masih pakai pulpen kodok. Celup. Kalau belum mau digunakan, dibakar dulu pulpennya. Saudara mungkin tidak pernah lihat. Lihat aja tidak pernah mungkin. Sekarang kemudahan lebih banyak. Kalau begitu sekarang ini penderitaan akan lebih berkurang. Dibandingkan dengan zaman Sang Buddha, mungkin sekarang penderitaan jauh lebih berkurang.
Siapa bilang, saudara? Penderitaan materi mungkin berkurang, penderitaan mental menjadi lebih banyak. Kecemasan, kekhawatiran, penyakit-penyakit mental menjadi lebih banyak. Bukan berarti sekarang penderitaan menjadi lebih berkurang, lebih bertambah. Oleh karena itu, cinta kasih, moral, rasanya semakin berharga, semakin mahal, semakin berharga. Meskipun bukan semakin langka. Saudara-saudara, tetapi bukan berarti kita tidak ingin ilmu pengetahuan. Bukan berarti kita tidak ingin beradab. Kita ingin beradab, kita ingin ilmu pengetahuan, kita ingin menggunakan teknologi. Tetapi persoalannya sekarang, bagaimana supaya alat ilmu pengetahuan, alat yang namanya teknologi itu tidak menghancurkan kita, tidak menimbulkan bencana. Maka kita harus mempunyai disiplin moral. Supaya alat yang namanya ilmu pengetahuan, alat yang namanya teknologi itu tidak menghancurkan manusia. Saudara-saudara, sering kita mendengarkan kata-kata memberantas korupsi. Sering kita mendengarkan kata-kata operasi tertib. Apakah ada manfaatnya? Kalau menurut pandangan saya, manfaatnya sebentar. Bahasa yang lebih kasar, anget-anget tai ayam. Tai ayam itu anget sebentar. Ya. Sebentar. Apa sebab? Oleh karena mereka, kita-kita ini, kalau tidak biasa mendisiplin diri kita sejak kecil, sudah tidak biasa itu. Selebor sudah. Tiba-tiba waktu kita menjadi pejabat, tiba-tiba waktu kita menjadi bos, harus disiplin, sulit. Karena kebiasaan tidak berdisiplin itu sudah berurat berakar. Disiplin itu sikap mental yang harus dibangun sejak kanak-kanak. Tidak cukup 1-2 tahun, 10-20 tahun. Shock terapi, operasi ini, pemberantasan korupsi, pungli dan sebagainya. Ya, waktu kena shock ya shock. Sesudah shocknya lewat, ya kembali lagi. Oleh karena tidak ada kebiasaan untuk mendisiplin diri kita. Karena itu beberapa tahun yang lalu ajaan pemerintah untuk menegakkan disiplin nasional, sesungguhnya itu harus dikumandangkan setiap tahun. Tidak hanya program 1-2 tahun. Ditatar, diberi contoh disiplin, selesai. Akibatnya ya selesai. Seperti tai ayam, anget, kemudian selesai. Saudara-saudara, sekarang yang menjadi persoalan bagaimana cara menanamkan disiplin yang baik. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia lebih berpikir rasional. Mereka dibiasakan berpikir teliti dan dengan cermat menganalisa segala sesuatu. Mereka tidak lagi berpikir mistik atau mistis. Berdasarkan cara berpikir ini, disiplin moral harus dijelaskan dengan benar. Apakah manfaat mempunyai disiplin moral itu harus bisa diuraikan dengan jelas. Dengan demikian akan timbul pengertian. Pengertian ini yang akan membuat mereka percaya dan kemudian menaati. Sekarang tidak bisa lagi kita berpikir sempit. Dengan mengatakan, ini pasti benar, jalankan saja. Sekarang tidak bisa lagi begitu. Tanpa diberikan dasar pengertian sedikit pun. Anjuran, pokoknya ini baik, ini benar. Jalani, taati, jangan langgar, nanti dosa. Apa sebabnya? Jangan tanya-tanya lagi. Cara mendidik serampangan seperti ini tidak mengenai sasaran. Apa sebab? Karena kondisi berpikir sekarang, kondisi pendidikan sekarang telah berubah. Saudara-saudara, apa manfaat mempunyai disiplin moral atau sila? Seseorang yang biasa mendisiplin tingkah lakunya sendiri, oleh dirinya sendiri. Seperti cara menjalani atas sila lewat jam 12 tidak makan, apa gunanya?
Apakah nanti ujiannya lalu lancar begitu ya? Kalau buka soal ujian lalu terang, ya. Jawabannya muncul seperti melihat film, susah payah menahan lapar, sore tidak makan, hanya gelas sampai jam 12. Atasila itulah disiplin moral, disiplin mental, mendidik mental kita untuk disiplin. Kalau tidak kuat gimana Bante sore makan? Ya nggak apa-apa. Artinya apa? Latihannya putus. Oleh karena atasila itu ada yang pakati sila, ada yang panyati sila. Ya. Tidak membunuh juga disiplin. Kalau sampai membunuh bagaimana Bante? Ya jangan, ini bukan tidak apa-apa, jangan. Kalau tidak makan sore karena atasila baik. Tapi kalau putus bagaimana Bante? Iya putus latihannya. Latihan disiplinnya putus. Masa saudara tidak bisa menaklukkan diri saudara sendiri? Terlalu itu ya, terlalu. Saya pasti bisa menaklukkan diri saya sendiri. Pasti. Diri saya ini bukan saudara. Mengapa saudara tidak mampu? Lucu itu sesungguhnya ya, lucu. Tetapi nyata. Mungkin ini langka tetapi aneh, bukan langka aneh tetapi nyata yang paling besar. Manusia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Saudara, kalau saudara mempunyai latihan disiplin, membentuk disiplin mental dengan disiplin moral, dengan sila, saudara akan mempunyai kekuatan mental. Seseorang tidak akan menyesali dirinya sendiri. Saudara akan punya kekuatan mental. Tidak goyah. Mental saudara menjadi mental yang kuat. Yang kedua, ia tidak takut bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Ketemu jenderal, ketemu Pak Lurah, ketemu Pak dosen, ketemu Pak Biku. Tidak takut. Apa yang ditakutkan? Saya tidak melanggar moral. Saya tidak melanggar sila. Yang ketiga, nama seseorang akan dikenal dengan baik dan hidupnya sejahtera. Sang Buddha mengumpamakan, nama orang yang punya moral baik, jujur, dia itu bisa dipercaya, setia kawan, ya, tidak membokong dari belakang, namanya akan terkenal. Melawan arus angin. Sang Buddha mengatakan bunga wasiki, bunga tagara, bunga campaka, kayu cendana, harumnya tidak bisa melawan arus arah angin. Tetapi harumnya orang yang mempunyai moral akan melawan, akan mampu melawan arus arah angin. Dan yang kelima, yang keempat, pada saat kematian, pikirannya diliputi ketenangan. Jadi pada saat kematian nanti, saudara akan tenang. Tidak seperti kambing. Kambing itu katanya kalau mati tidak bisa tutup mata. Ya melilit. Kalau saudara mempunyai sila, saat-saat kematian saudara akan bisa menghadapi saat kematian yang pasti datang dengan tenang. Kalau saudara mempunyai sila. Kalau biasa melanggar sila bagaimana? Wah, film-film yang jelek-jelek itu kelihatan semua nanti. Kapan tidak bisa diusir? Nanti sulit. Pikirannya lemah, badannya lemah, penyakitan lagi sudah sangat lemah, kesadarannya lemah. Nah, film-film ingatan-ingatan yang bukan-bukan itu sulit diusir. Tempel gambar Buddha, gambar Kuan Im, bacakan ayat ini, ayat itu sulit. Sulit mengusir film-film yang muncul pada saat kematian. Bahkan masih besok, Bante, siapa bilang? Siapa tahu nanti malam saudara sudah berjalan ke alam lain. Siapa tahu? Siapa yang berani mengatakan, tidak mungkin Bante? Siapa? Saya pun juga tidak berani mengatakan, tidak mungkin nanti malam saya mati. Saya pun tidak berani mengatakan demikian. Mungkin saya mati nanti malam. Saudara-saudara, yang kelima setelah kematian, kalau kita percaya adanya kehidupan yang akan datang, apakah namanya lahir kembali, apakah namanya surga, setelah kematian orang yang mempunyai sila pasti menuju ke alam kebahagiaan. Secara singkat,
Kalau saudara mempunyai sila, mempunyai disiplin moral, maka akan meningkatkan kehidupan saudara dengan membentuk kekuatan mental, keterbukaan, keberanian, kejujuran, tanggung jawab, setia kawan, rasa aman, kesejahteraan, dan ketenteraman. Itulah manfaat menjalani sila. Sebaliknya, akibat kalau kita tidak mau mempedulikan disiplin moral, kalau kita tidak mau mempedulikan sila, tidak memegang sila, jiwanya menjadi lemah, pikirannya tidak tenang, merasa dikejar-kejar rasa bersalah, tidak mempunyai percaya diri. Orang yang tidak mempunyai percaya diri ini sulit. Bukan tinggi hati, tetapi percaya diri harus dipunyai. Saya mampu, saya tidak melanggar, saya tidak melukai engkau, saya tidak mengganggu kamu, saya punya percaya diri. Membuat rasa tidak aman bagi orang lain. Orang yang berbuat jahat itu, kata Sang Buddha, pisau yang bermata dua. Dirinya sendiri jelas rugi, orang lain atau masyarakat akan dirugikan. Orang yang berbuat baik akan menguntungkan dirinya sendiri dan juga menguntungkan orang lain. Mereka yang tidak mempunyai disiplin moral namanya akan tercela di masyarakat. Sukar mendapat kepercayaan dari orang lain. Pada saat kematian pikirannya gelisah. Dan setelah kematian akan dilahirkan di alam yang sengsara atau alam rendah. Kalau saudara ingin maju karier saudara, modal pertama bukan uang, tetapi kepercayaan. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa saudara orang yang jujur, yang bisa dipercaya, saudara berarti sudah mempunyai modal dasar untuk menjadi maju, untuk menjadi besar. Nama saudara akan terkenal. Memang ini sulit. Kalau terkenal dalam pelanggaran sila, dalam perbuatan jahat itu memang gampang. Jadi saudara boleh pilih mau terkenal dalam kejahatan, ataukah mau terkenal di dalam hal-hal yang baik, yang berguna. Akhirnya saudara, saya akan mengutip sabda Sang Buddha yang tertulis dalam Dhammapada sebagai berikut. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Harumnya mereka yang mempunyai sila atau disiplin moral akan menyebar sampai ke alam para dewa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi saya mengharap punyailah disiplin. Latihan saudara hanya 5. Kalau melatih disiplin moral dengan 5 tidak bisa, saudara belum dewasa. Kalau saudara sudah bisa menjalani yang 5, cobalah meningkatkan menjadi 8. Kalau saudara sudah bisa mendisiplin diri saudara sendiri dengan yang 8 sila, cobalah tingkatkan dengan yang 100 sila. Kalau saudara sudah bisa mendisiplin diri saudara dengan menjalankan 100 sila, cobalah meningkatkan dengan yang 200 sila menjadi biku. Saya mengharap di antara saudara ada yang berminat menjadi biku. Hidup disiplin. Sarjana sudah banyak. Kemarin saya bertemu dengan dokter di Jakarta. Dokter ini jadi biku saja. Belum Bante. Mengapa belum? Di Indonesia ini dokter sudah ratusan ribu. Tetapi biku masih belum sampai 100. Jadi kamu jadi biku saja. Supaya nanti juga ada dokter yang menjadi biku. Belum Bante. Kapan? Ya kapan? Pilihan jadi biku tentu tidak akan salah. Kok promosi ya Pak ya? Bante kok promosi? Pesan sponsor, saya tidak malu-malu meminta saudara untuk ayo menjadi biku. Tidak usah lama-lama. Hanya dalam kehidupan yang sekarang ini saja. 1 kali. Hidup yang akan datang mau jadi biku tidak, itu urusan saudara. Sekali ini saja. Kita kan sudah hidup berulang-ulang kali. Berbiliun-biliun kali. Dan saya yakin setelah kematian kita masih akan dilahirkan kembali. Karena itu saya minta sekali ini saja menjadi biku. Dan pilihan saudara bukan pilihan yang salah. Sarjana, insinyur, dokter Anda sudah berjuta-juta saudara. Sudah berjuta-juta. Para biku masih sedikit.
itu akan bermanfaat bagi diri saudara dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira cukup sekian.